Halo Mobil Mania, selamat datang di mobilman.id. Bersama gue Danang. Kali ini kita akan mereview Toyota Kijang Innova Zenix Modelista. Buat Anda yang sedang mencari puluhan ribu mobil bekas dari berbagai merek, silakan kunjungi website kami di mobilman.id atau download aplikasi kita di Play Store dan App Store. Nah, Toyota Kijang Innova Zenix ini adalah varian tertinggi. Jadi Toyota dimasukkan varian GR Gazoo Racing di Toyota Innova Zenix, tapi mereka memasukkan Modelista. Sama aja sebenarnya, ini ada tambahan-tambahan body kit, cuman ini adalah yang versi mewahnya. Kalau Gazoo Racing kan lebih ke sporty gitu ya, tapi kalau Modelista ini lebih ke elegan. Buktinya di sini bagian lip bumper ini dia chrome tapi chrome doff, dan embosan Modelistanya ini wah keren banget gitu ya. Terkesan mewahnya tuh berasa banget. Bagian kiri kanannya dia ada konturnya, bagian tengahnya polos. Itu adalah Modelista, jadi beda dengan Gazoo Racing. Kalau di bagian depan, mobil ini udah banyak dibahas, tapi kita akan sedikit ngebahas, mengkritisi lah bisa dibilang ya. Ini lubang kecil-kecil dan bagian atasnya tertutup gitu. Sehingga kalau misalnya angin masuk ke sini, ini tertahan gitu. Gua merasa sih aerodinamikanya akan berkurang ketika dia tertahan seperti ini. Gitu. Tapi kalau di bagian bawahnya bolong, sama sini bolong, sama sini bolong. Ini atasnya doang nih ketutup. Gitu. Dan kalau Toyota Kijang Innova ini tidak ditutupin karet ya, antara pembatas kap motor sama bagian grill ini tidak ada karetnya. Kalau Honda kan ada ya. Kalau Toyota ini nggak ada. Lalu di bagian lampu dia udah menggunakan LED ya, udah keren. Sininya juga. Nah ini tutup lagi. Ya ketutup sehingga ya kayak palsu gitu ya tapi tetap keren sih, tetap keren. Dan kap mesinnya ini tinggi banget gitu loh. Ini berasa kayak mobil SUV nih kap mesinnya, jauh lebih tinggi daripada Avanza, dan ini kesannya tuh gahar gitu. Jadi garangnya keluar gitu. Beda kayak Kijang Innova generasi sebelum ini tuh lebih kalem, ini lebih gahar karena tingginya ini. Tuh. Di bagian samping mobil Toyota Innova Zenix ini memang terlihat gede. Dimensinya memang besar. Panjangnya itu 4,7 meter. Ini udah hampir seperti Fortuner yang generasi sebelumnya ya. Udah cukup panjang, hampir ya. Dan tingginya juga 1,7 meter. Ini gua tingginya 171 cm nih udah hampir sama. Jadi atapnya itu nggak bisa dijangkau lagi. Beda dengan Avanza, itu lebih rendah dan ini tinggi banget. Jadi kelihatan gede gitu. Lalu lebarnya juga 1,8 meter, jadi berasa gambot. Dan terlihat juga dari bagian bodi ini, samping ini, dia lekukannya tajam gitu ya, ke bawah. Di belakang juga, nih, ini melekuk nih, seret gitu, dia nggak rata. Jadi bener-bener gede gitu ya. Sayangnya, velgnya ini terlihat kecil jadinya. Karena bodinya gambot gitu. Kita bahas ban. Velgnya ini menggunakan ring 17, ya menggunakan ban 215/60 Dunlop, lubang 5 bautnya. Ini kecil kalau menurut gua. Ini harusnya minimal 18 lah ya. Dikasih 18 gitu. Baru proporsional karena bodinya gede. Terus ininya juga jaraknya jauh. Kurang gitu. Jadi kurang lebar gitu. Beda kalau misalnya kayak yang mobil baru tuh kayak Suzuki Grand Vitara, ini bannya lebar. Kalau ini bannya mendelesep. Jadi kesannya itu kayak cungkring gitu ya. Ini kalau pemiliknya, kalau gue jadi pemiliknya, gue pasti ganti velgnya yang lebih gede supaya benar-benar gagahnya keluar. Nah ini sini side skirtnya ada Modelista.
ada embossan, ada emblem ya, ada emblem Modelista. Jadi ada side skirt Modelista yang lebih pop up gitu dibanding model yang bukan Modelista. Dan bagian belakang sudah cakram, dan ini sudah ada peredamnya. Inner fendernya udah ada peredamnya. Ini peredam ya, bukan plastik. Jadi harusnya sih sangat redam. Ini beda loh, bukan bahan plastik. Sininya plastik, sini peredam. Gitu. Ini harusnya pasti peredaman di bagian ban ini bagus. Mungkin buat teman-teman yang sudah punya Innova Zenix bisa komentar ya, bagaimana peredaman mobil ini ketika jalan di tol, terutama di aspal yang menggunakan beton, biasanya kan pasti berisik. Nah, boleh komentar buat yang sudah punya. Di bagian belakang, siluetnya ya, itu kayak Land Cruiser di bagian sini terutama. Cuman ini versi lebih kecil, dan ini varian V, Modelista, di sini ada juga. Bahannya sama seperti bumper depan, mewahnya berasa banget gitu ya. Sayangnya ini bolongnya palsu, dia nggak bolong ya. Ini lagi-lagi bolong-bolong palsu ini banyak terjadi di mobil-mobil Jepang. Dan lampunya udah LED semua, kecuali sen, tanggung gitu ya. Kenapa nggak dikasih LED? Untungnya udah ada defogger dan ada wipernya. Ya lumayan oke lah ya. Sini ada kamera mundur, dan pembukaannya sudah, tombolnya sudah elektrik, tapi bukanya belum elektrik, sehingga ya kurangnya. Lanjut kita ke bagian bagasinya. Ini dia 3 baris, sehingga bagasinya itu kecil kalau dijadikan bangku. Tapi kalau bangkunya ditutup, kita coba ya, rata dan gede banget. Karena mobilnya gede, sehingga bagasinya luas banget. Ini 4 koper besar pun muat. Bahkan orang tidur juga bisa. Dan ini kalau mau ditarik lagi ada talinya, sehingga bisa ditarik lagi. Nah, ini ada pengaturannya juga. Lumayan lah kalau misalnya joknya ini dinaikkan, dan bagasinya masih bisa 1 koper besar plus kecil. Dan ini ada kompartemen lagi di bawahnya. Ini cocok banget buat mudik ya mobilnya. Karena gede, luas, dan kapasitasnya besar. Kalau misalnya orang yang mudik banyak, masih bisa bawa barang. Dan ada lampunya juga, bisa on off juga. 1 lampu, lumayan ya. Lucu juga, gue pikir tadinya apa, ternyata headrestnya ditaruh di situ. Karena kalau misalnya di tengah, bisa jadi nutupin spion tengah ya. Dan artinya bisa dibuat 3 orang, nanti kita coba. Kita masuk di interior Innova Zenix. Ya, interior mobil Innova Zenix ini beda banget daripada sebelumnya. Yang terasa banget tuh bagian tengah ini, dia menjulang ke atas ya, dari sini ke atas. Handle transmisinya di tengah, di depan. Sebenarnya gue kurang suka sih tampilan seperti ini, cuman selera lah ya. Ada yang suka, ada yang enggak. Kayak misalnya, jadi kayak mobil Niaga gitu kalau misalnya kayak gini. Kayak Luxio gitu. Kayak gini. Enak kan bukan tinggi kayak gitu kan, kayak mobil-mobil mewah, sedan mewah kan kayak gitu. Ya, kita lanjut di bagian setir. Di bagian setir ini sudah lengkap, cuman tombol 3 ini kosong gitu. Ini harusnya ada isinya apa gitu ya. Berarti ada pengurangan fitur. Lalu di bagian armrestnya tinggi, dia fix, nggak bisa diatur. Bukaannya cuma dari kanan, dari kiri nggak bisa. Dan ini ada USB Type-C. Lalu dia sudah menggunakan electric parking brake dan auto hold. Lalu juga ada vehicle stability control. Lalu AC-nya sudah digital dan sudah climate control. Dan untuk speedometernya dia masih analog, tengahnya digital. Untuk bahan-bahannya ini plastik keras, ini soft touch, kulit-kulitan lah ya. Ini jahitan asli, ini ada kompartemen, dan sudah soft opening. Ya harusnya sebenarnya gini lah. Jadi mobil-mobil Jepang tuh nggak usah takut-takut, kasih soft opening dong. Sebenarnya kan mekanismenya nggak sulit. Lalu di bawahnya itu ada APAR, ada alat pemadam kebakaran, dan ini sudah ada lampu-lampunya ya. Dan untuk sun visornya dia udah ada mirror dan lampu.
Cuma sayang spionnya udah masih biasa aja gitu. Dibikin mewah dikit harusnya lebih keren kan, ini modelista ya. Itu. Lalu di bagian sini sudah ionizer. Jadi AC-nya sudah menggunakan sistem ionizer lebih bagus. Headlamp leveling ada. Lalu untuk power window sudah auto up and down di 4 jendelanya. Ini bagus. Satu hal yang penting ya dari mobil-mobil Jepang udah berani ngasih kayak gini. Dan sudah ada retract-nya juga untuk spion. Dan sayangnya joknya masih manual. Ya, gue merasa ini kalau dipendekin kurang pas ya, karena ini tinggi banget. Ini pandangan rada terhalang sama head unit yang tengah ini. Agak turun dikit sebenarnya bagus sih. Cuman ya ini desain ya, namanya desain ya. Gini, desain yang kurang ergonomis jadinya. Kalau direndahin tuh kehalang kita. Jadi fokusnya jalanan itu terhalang sama display ini. Dan untuk setir dia udah tilt pastinya. Teleskopik ya. Ya sudah tilt dan teleskopik. Dan ini udah ada engine start stop. Lumayan sih ya, semuanya sudah cukup lumayan. Tapi kan memang harganya mahal ya. Ya, di bagian belakang ini ada layarnya. Dan ini dekat banget gitu. Sayangnya ini fix. Dan kalau menurut gue cukup bahaya ini ya. Ketika misalnya penumpang belakang nggak pakai seatbelt, kecelakaan, hancur kayaknya nih menghajar layar ini. Dan ketika jok belakang ini diturunin, ini kalau nggak hati-hati dia bisa rusak juga kan. Karena dia floating gini dan ini goyang-goyang gini ya. Kalau dimainin anak-anak kayaknya ngeri-ngeri sedap nih. Goyang-goyang gitu ya rusak kayaknya. Dan ini fix kayaknya ya. Ya kayaknya fix. Sehingga gak bisa didongakin gitu. Ya sebenarnya ini idenya bagus, cuman jadinya ringkih gitu, cepat rusak. Di sini ada AC yang bisa dimatiin dan nyalain. Karena blowernya ada di atas. Ya, blowernya di atas, ini double blower. Kiri kanan beda sehingga mengembus langsung ke kepala. Nah, joknya ini bisa disetel. Majunya maju banget. Waduh. Iya, maju banget. Mundurnya mundur banget. Jauh banget ini. Wow. Tuh, kaki gue bisa lurus karena masuk ke bawah. Ini legroomnya jauh banget, bener-bener luas dan bisa recliningnya. Ini recliningnya rebah banget sih. Ini tiduran. Ini kalau jalan jauh ya, wah, ngantuk bisa-bisa. Enak sih kalau pakai supir nih kalau untuk Innova Zenix ini. Ini jauh lebih nyaman daripada Innova yang sebelumnya ya. Ini joknya juga empuk dan bagian tengahnya ini bludru gitu loh. Jadi nggak panas. Nyaman mobil ini. Sekarang kita masuk ke baris ketiga karena baris ketiga sebenarnya masih bisa dipakai. Sebelumnya kita naikin dulu, majuin dulu. Nah, segini. Cukup nggak? Oh, lega. Recliningnya kita naikin. Segini cukup. Nah, kita masuk ke bagian belakang. Masuk dari bagian belakang itu bisa ditarik dari sini. Nah, di bagian ke baris ketiga ini masih sempit sih, namanya baris ketiga ya, walaupun mobilnya sudah sudah panjangnya 4,7 meter, masih sempit. Kaki gue udah mentok, headroomnya udah tinggal 3 jari, dan sandaran kepalanya tuh harus tinggi banget. Ya ini baris-baris sisa kalau gue bilang. Ya. Tapi masih dapat blower ya. Untungnya masih dapat blower. Walaupun bisa 3 orang, walaupun nggak bisa orang yang besar, orang kecil, biasanya anak-anak ya. Dan sini ada cup holder. Untungnya seat beltnya sudah 3 titik nih. Iya. Sudah 3 titik di kiri dan kanan dan tengah juga. Lumayan lah ya. Aman. Tapi ya itu sempit. Butuh mobil 5 meter kayaknya kalau untuk 3 baris itu. Seperti kayak Staria itu baru nyaman. Untuk mesinnya Toyota Innova Zenix ini
tampilannya cukup dalam ke bawah ya, karena tadi gue bilang cupnya tinggi sehingga mesinnya di bawah gitu, turun ke bawah dan lumayan padat karena mesinnya 2000 cc. Tampilannya ya juga lumayan rumit ya, banyak kabel, banyak selang. Ini bagusnya, jadi cupnya tinggi, mesinnya bawah sehingga center of gravity-nya rendah. Kapasitas mesinnya mobil ini menggunakan mesin 2000 cc DOHC 4 silinder dengan yang bensin menghasilkan tenaga 171 horsepower di 6.600 rpm dan torsinya 204 Nm di 4.500 rpm. Mobil ini menggunakan transmisi CVT sehingga perpindahan giginya halus banget. Ya, lumayan lah untuk mobil keluarga 2000 cc yang bensin harusnya cukup irit, tapi yang hybrid bisa lebih irit lagi. Ini udah ada peredamnya, udah mantap. Ya tadi gue bilang cupnya ini tinggi. Untuk Kijang Innova Zenix tipe V Modelista ini dijual dengan harga 532 juta on the road. Yang artinya Innova makin lama makin mahal. Ya, jadi Kijang dari zaman dulu tahun 80-an, 70-an terus mengalami peningkatan harga yang cukup signifikan. Tapi kalau menurut gue sih tampilannya benar-benar beda sih daripada Innova sebelumnya, yang artinya wajar. Jadi kalau menurut gue harga 532 juta itu masih worth it karena ini adalah merek Toyota. Oke, sekian dulu review gue tentang Toyota Kijang Innova Zenix Modelista ini. Buat Anda yang sedang mencari mobil Toyota Kijang Innova bekas, bisa kunjungin website kita di mobilman.id atau bisa download aplikasi kita di Play Store dan App Store mobilman.id. Sekian dari gua Danang and see you in the next video.